Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya awal mursalin wa ala alihi wasab'ihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan yang saya banggakan, sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, marilah terlebih dahulu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita di rumah dengan keadaan tubuh yang sehat walafiat. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, bagi orang beriman, hidup sejatinya merupakan panggung ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, setiap jiwa pasti akan mati. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian akan kembali. Dalam surah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ujian itu berupa keburukan dan kebaikan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Yang paling penting untuk kita ketahui adalah bahwasannya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Hal ini sangat pasti untuk terjadi karena kita sejarang merasakan yang sulit dan akan selanjutnya sulit terus. Ya, seperti itulah. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, kenapa sih kita lebih ditekankan untuk meminta pertolongan kepada Allah di saat kita merasa sulit? Bahkan, kaum kafir Quraisy yang memiliki Rasul yang diutus ke mereka oleh Allah, ketika mereka merasa kesulitan, mereka lupa dengan apa yang mereka sembah sebelumnya, baik itu berhala, patung, atau apapun itu. Mereka hanya mengingat satu hal yang mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang merasa sulit, ia hanya akan ingat kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Ketika dia ada keyakinan pada hatinya, yakin bahwa Allah perhatikan dia, dan dia sendiri yakin jika Allah mendengar keluh kesahnya, dia juga yakin jika Allah mampu untuk menolongnya, maka saat dia kesulitan, hanya Allah yang ada di pikiran dia dan hanya Allah tempat dia meminta bantuan. Ketika dia lupa dengan Allah di saat dia kesulitan, maka dia akan lebih mudah lagi untuk lupa dengan Allah di saat dia senang-senang. Kebiasaan muslim ini yang paling luar biasa adalah saat dia merasa senang, sedang merasa bahagia, dia mudah lupa dengan Allah. Padahal sebenarnya ketahuilah sesungguhnya yang membuat seseorang merasa tertekan, merasa kesulitan, merasa ketakutan, bukan karena kondisi hidup mereka, bukan dengan kondisi hidup mereka yang dipenuhi dengan keterbatasan maupun kekurangan, melainkan itu tuh disebabkan oleh kebiasaan mereka yang terus mengeluh. Sedangkan jika kita terus bersyukur, segala sesuatu itu pasti akan menjadi lebih mudah. Percayalah, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya karena janjinya. Jika kamu masih merasa kecewa, bisa jadi ada yang salah dengan keimanan kamu sendiri, bukan karena Allahnya. Ikhtiar dan tawakal, tugas orang beriman adalah berusaha maksimal dan bertawakal. Gigihnya ikhtiar tidak boleh sampai melemahkan tawakal seorang hamba kepada Allah. Begitu pula dengan kuatnya tawakal kepada Allah tidak boleh sampai melemahkan ikhtiar hambanya. Marilah kita menjadi orang yang tidak saja mampu mengatasi masalah hidup kita, tetapi kita juga harus menjadi orang yang suka menolong kehidupan orang lain, yang bisa menolong kesusahan orang lain. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila perkataan apapun dari ucapan saya yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya sampaikan, semoga menjadi amal ibadah dan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.